Informasi lainnya, Saudara, Pusat Penerangan TNI melalui operasi udara menerjunkan 90 helibox sembako ke desa terisolasi di Tapanuli Utara. Dengan menggunakan pesawat CN-295 milik TNI Angkatan Udara, penerjunan bantuan berupa paket sembako digunakan dengan menggunakan metode helibox yang diarahkan ke desa Batu Arimo, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara. Daerah ini merupakan salah satu wilayah terdampak banjir yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sebanyak 90 helibox dengan total muatan 450 kg diterjunkan langsung ke sasaran lokasi terisolasi. Bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menjaga stabilitas logistik di wilayah yang terdampak dan terisolasi di Tapanuli Utara. Informasi selengkapnya soal distribusi bantuan logistik kita tanyakan langsung kepada Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto. Selamat siang, Pak Rio. Bagaimana distribusi logistik di daerah Anda hingga saat ini? Apakah sudah tercover semua? Secara umum kita sudah mulai bisa mengcover sampai dengan tempat-tempat terisolir, Mas. Khususnya di wilayah Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dengan Tapanuli Selatan yang memang terdampak cukup parah. Yang hingga saat ini masih terisolasi? Diulangi, Mas. Baik, ada wilayah di mana saja yang hingga saat ini masih terisolasi dan mau tidak mau harus dikirimkan bantuan melalui airdrop? Wilayah yang betul-betul terisolasi adalah kurang lebih ada sekitar 20 sampai dengan 30 titik di wilayah Tapanuli Tengah di rute dari Tarutung sampai dengan Sibolga. Itu memang daerahnya yang kiri kanannya adalah lembah dan jurang, kemudian akibat bencana tanah longsor dan hujan deras ini mereka terputus jalannya sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, roda 2 menuju ke situ sehingga terputus jalur logistiknya, Mas. Logistik yang dikirimkan meliputi apa saja, Pak? Jadi kita sudah kirimkan melalui helikopter. Tadi pagi kami mengirimkan bantuan dari Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan. Ada sekitar 100 ton yang disiapkan beras, kemudian keperluan-keperluan lain seperti air mineral, kemudian kebutuhan sehari-hari seperti sabun, odol, alat pembersih, pembalut, pampers anak-anak, susu, dan lain-lain. Termasuk kita siapkan juga genset, Starlink, parafin untuk masak di situasi darurat seperti lilin itu, kemudian korek api, dan garam, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk hari-hari. Kemudian Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat juga mengirimkan bantuan melalui kami, sudah kami dorong sebagian ke titik-titik yang lokasinya terputus. Selain menggunakan helikopter dengan pesawat udara, kami juga mengirim via darat. Jadi ada jalur yang bisa dilalui untuk ke arah Sibolga melalui Sumbu Salam, Provinsi Aceh, dan Singkil. Itu kita menggunakan truk dikirim ke sana, termasuk alat dapur lapangan sudah kita kirim 10 set untuk kita gelar di wilayah Pandan dan Sibolga. Kemudian Tapanuli Selatan di Batang Toru yang kemarin juga terkena banjir bandang, kami kirim melalui jalan darat dengan truk bantuan berupa beras dan keperluan-keperluan lain. Kami tempatkan di 1 Batalion Infanteri di sana 123 untuk diteruskan ke wilayah Batang Toru, kurang lebih perjalanan 1 jam, bisa menggunakan kendaraan-kendaraan kecil. Ada 1 jembatan di Tapanuli Selatan yang masih putus, sedang kita upayakan untuk pemasangan jembatan beli. Kepala Staf Angkatan Darat sudah mengirimkan beberapa unit jembatan beli untuk dipasang darurat di tempat-tempat yang terputus. Demikian, Mas. Baik, dari informasi yang kami dapatkan, kami juga tadi mewawancarai beberapa pengungsi, Pak, di sana. Mereka juga mengeluhkan ada beberapa yang sudah terserang penyakit. Lalu apakah sudah ada tenaga medis begitu atau tenaga kesehatan yang diperbantukan ke sana, Pak? Baik, kami informasikan, Mas, kemarin Bapak Panglima TNI mengirimkan satu
unit pesawat dengan bantuan berupa box-box yang bisa diterjunkan ke lokasi-lokasi itu. Itu isinya adalah makanan dan obat-obatan. Kemudian kami juga sudah berhasil menurunkan pasukan kami menggunakan pesawat Helibel. Kami terjunkan menggunakan tali, fast roping dan rappelling ke bawah. Kemudian kami bertemu dengan masyarakat. Sudah dilaporkan memang ada masyarakat yang mulai kekurangan makanan cukup banyak. Kita sudah drop titik-titiknya. Kemudian ada 2 ibu-ibu di daerah desa di Adian Koting yang sangat terisolir, yang mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Kami rencana akan kirim, hari ini kita akan kirim tim medis ke sana untuk memastikan bahwa proses persalinan selamat, kemudian masyarakat yang ada di sana bisa tercover kesehatannya. Nah, itu satu titik yang sudah kita ketahui hari ini. Komandan Brigade saya akan mengirim beberapa titik lagi untuk menerjunkan pasukan di sana sambil mengedrop makanan, kemudian memastikan kondisi masyarakat. Apabila masyarakat itu sakit atau memerlukan bantuan kesehatan, kita akan kirim tim kesehatan menggunakan helikopter. Demikian, Mas. Baik, Pak, ada juga yang mengeluhkan soal kelangkaan BBM di sana. Warga bahkan ada yang mengantri hingga setengah hari namun belum tentu mendapatkan pasokan BBM. Lalu bagaimana dengan distribusi BBM ke sejumlah SPBU di sana, Pak? Baik, saya mendapat arahan dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk memastikan bahwa BBM ini bisa tersalurkan dengan baik. Jadi permasalahan utamanya adalah di Tapanuli Utara ini, selama ini pasokan BBM berasal dari Sibolga. Hari ini Sibolga ini terputus total, sehingga aliran BBM dari Sibolga ini tidak bisa dikirim ke Tapanuli Utara. Sehingga Tarutung, Tapanuli Utara ini mengandalkan bantuan atau dukungan dari Medan, sehingga pasokan yang ada di Medan yang selama ini hanya untuk kota Medan dan sekitarnya harus dibagi dengan Tapanuli Utara, dalam hal ini Tarutung dan sekitarnya. Nah, ini akhirnya berpengaruh terhadap antrian kendaraan baik di Medan maupun di Tapanuli Utara. Kami sudah mendapat instruksi untuk membantu karena ternyata supir-supir tangkinya itu banyak yang kena bencana, rumah-rumahnya, keluarganya, sehingga mereka fokus membantu. Nah, ini sudah kita siapkan supir-supir cadangan dari tentara, dari TNI untuk membantu mengoperasionalkan kendaraan dengan pengamanan di perjalanan. Demikian, Mas. Baik, kalau terkendala memang jalur darat begitu ya, Pak, untuk pasokan BBM atau distribusi BBM, sebenarnya apakah bisa dikirimkan melalui mekanisme dari udara begitu, Pak? Kalau udara memang agak riskan, bisa dikirim. Ada beberapa jenis yang tidak mudah terbakar, itu bisa dikirim melalui udara. Lainnya, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyiapkan melalui kapal Republik Indonesia KRI dan kapal-kapal Angkatan Darat. Itu melalui Belawan, kemudian melalui Sibolga. Demikian, Mas. Baik, upaya distribusi logistik termasuk pasokan makanan dan obat-obatan juga terus diupayakan untuk sampai ke warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di sana. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan di Kompas Siang hari ini. Maijen TNI Rio Firdianto, Pangdam 1 Bukit Barisan. Selamat malam.